ada nggak sih, ini kan memang isunya diembuskan lah isu secara sistematis bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi mengalami keretakan. Benar. Nah, atas apa yang terjadi selama ini itu, belakangan ini itu memang Pak Jokowi kayaknya memang nggak mikirin keberlanjutannya Pak Prabowo nanti apa sih? Nggak sih menurut Sergio? Maksudku gini, ini kan Pak Prabowo butuh smooth starting lah untuk memulai pemerintahan gitu. Tapi apa yang terjadi belakangan ini kan kayaknya tidak menghadirkan itu untuk jalannya Pak Prabowo gitu. Oke, jadi pertama begini, memang yang kalah ini kan, pihak yang kalah ini ya, bukan oposisi ya, penguasa yang lama yang kalah itu. Udah 2 bulan hubungan padahal pikiran Duren. Mas konduren. Ya. Tukang duren tadi dia ngomong lagi motor apa bisa Q lah itu padahal pikirannya sendiri. Itu kan adalah upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, itulah kira-kira yang oleh Pak Prabowo itu disebut sebagai divide et impera itu. Dua orang ini kan duit tunggal, sama-sama pikirannya ingin Indonesia maju. Sama-sama kalau dalam bahasa Pak Prabowo itu cinta rakyat. Itu diulang berkali-kali loh oleh Pak Prabowo, itu sama-sama cinta rakyat. Kenapa kita bisa ketemukan kita sama-sama cinta rakyat? Nah, yang ketiga tentu saja untuk kepentingan praktis agar pihak penguasa yang kalah ini itu lebih ringan. Bila perlu dia bikin supaya Pak Prabowo itu satu kubu dengan dia, berhadapan dengan Pak Jokowi. Karena mungkin mereka merasa bahwa musuh mereka sebenarnya ada Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo itu jalan bareng dengan Pak Jokowi, dan karena itu mereka ingin pecah itu supaya Pak Prabowo juga ikut musuhin Jokowi bersama-sama mereka. Nah, itulah yang kemudian oleh Pak Prabowo di bagian akhir pidatonya dijelaskan, kita ini mau bangun jembatan, ya kan, jembatan emas kan menuju Indonesia. Kalau saya tangkapnya dia itu jembatan beneran yang ingin dibangun dari ceritanya Pak Prabowo. Ya, dua-duanya lah. Gak semetaforik itu. Dua-duanya lah. Kayaknya sebenarnya begini, dia metafora, tapi sebetulnya dia kan menggambarkan dia membangun jembatan kan. Itu kan metafor untuk menggambarkan rencana dia membawa Indonesia jadi negara maju. Nah, kita udah berkali-kali lah bilang bahwa Pak Prabowo itu ingin macan Asia, Indonesia jadi macan Asia, segala macam itu sebenarnya Indonesia maju atau Indonesia emas. Nah, kalau Anda nggak mau ikut gabung, ya udah Anda berdiri aja, duduk aja nih jauh-jauh sana, tonton kita ini lagi bangun jembatan. Jadi ajakan ini sebetulnya nggak berhasil dalam 2 indikator. Pertama, secara eksplisit Pak Prabowo mengatakan kami tidak retak, ya, kami kompak. Yang kedua, bahwa kami ini membangun jembatan. Anda yang nggak mau gabung, silahkan duduk jauh dari sana. Kalau mau kritik silahkan, supaya kinerja kami jadi bagus. Itu satu. Nah, yang kedua, mengenai proses yang terjadi, Pak Jokowi sudah membantu luar biasa dalam proses transisi ini. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara ya memfasilitasi adanya tim sinkronisasi, ada 10 tim lah. Bahkan lebih jauh lagi, salah satu anggota dari tim transisi, Thomas Diwandono, menjadi wakil Menteri Keuangan. Yang kedua, mengakomodasi agenda Pak Prabowo dalam bentuk anggaran belanja negara APBN. Misalnya anggaran untuk makan bergizi gratis, ditambah mungkin dengan beberapa yang lain yang tentunya yang paham adalah Pak Diwandono. Yang ketiga, dalam bentuk membentuk organisasi-organisasi yang dianggap penting atau perlu oleh Pak Prabowo. Misalnya Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang nanti akan menyelenggarakan makan bergizi gratis. Kantor komunikasi presiden. Iya, Presidential Communication Office, ya, PCO. Nah, itu juga adalah menurut saya adalah imajinasi atau bayangan Pak Prabowo mengenai kepemimpinan dan komunikasi yang dia butuhkan ke depan. Lalu mengakomodasi orang-orangnya Pak Prabowo, garis miring Gerindra, Reshuffle Supratman dan Lantas, kemudian Anggaraka Sudaryono sebelumnya, Thomas Diwandono sebelumnya.
MA batal, MA ya setuju, tak gitu kan. Ya itu DPR. Kalau kita lihat dari komposisi, itu kan partai politik koalisi Indonesia Maju plus, berbeda dengan PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan sendiri yang berbeda atau tidak setuju dengan teman-teman di koalisi Indonesia Maju plus. Kalau saya melihatnya itu proses di DPR, dan hemat saya itu yang terjadi, ada keputusan MK, ada rencana dari DPR untuk revisi undang-undang. Nah, pada titik itulah saya mengatakan bahwa ya MK itu sudah kebablasan karena dia yudikatif tapi kerjaannya legislatif. Kalau memang betul MK itu mau kayak begini, menurut saya DPR berhenti aja. Semua undang-undang itu biar dibikin aja, ditulis aja oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bagus banget. Kenapa? Satu ya, tidak akan ada judicial review. Final and binding. Nah, karena yang bikin dia. Nanti kalau orang mau judicial review terhadap undang-undang itu sama Mahkamah Konstitusi pasti menolak. Karena ini bertentangan dengan diri saya sendiri. Itulah titik paling kelucuan dari MK sekarang. Titik ekstrimnya, kalau MK itu boleh nulis undang-undang, nulis ayat, nulis pasal, biarkanlah, ya bayangkanlah bila seluruh undang-undang itu dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nggak ada lagi itu DPR. Secara substansi putusan MK kemarin dipuji-puji dari Mahkamah Keluarga, dari Mahkamah Keadilan. Justru itu bos, kalau MK ini dianggap sudah tobat, tanggung, bikinlah dia jadi orang suci sekalian. Dengan cara apa? Seluruh undang-undang itu yang biasanya dikerjakan oleh DPR itu kita serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pasti bagus, pasti toker. Karena ini semua adalah orang-orang yang wisdomnya sudah di atas rata-rata manusia Indonesia. Udah gak punya kepentingan lagi. Sudah hatinya suci. Di atas para ahli agama, di atas para ahli teknik, di atas para ahli hukum. Kalau ahli hukum yang ahli hukum biasa, ini ahli hukum, maha hukum. Karena Mahkamah Konstitusi final and binding, pasti bagus. Bagus kan? Rekomendasi saya kan, konkret kan? Itu supaya kita tidak ada pembelahan-pembelahan, perbedaan-perbedaan lagi. Kalau sekarang DPR masih menulis undang-undang, membuat undang-undang, walaupun itu adalah amanah konstitusi, jelas-jelas pasal 20, 20A, 21, tetapi ya itu kan kerjaannya manusia. Penuh banyak kepentingan, partai politik kepentingan sempit, bagian dari perpanjangan tangan populisme otoriter. Kalau pakai tesis itu, udah Mahkamah Konstitusi aja yang bikin undang-undang, nggak pusing kita, udah bos, nggak pusing kita, ya, kalau konsisten. Nah, dulu di Sergio beberapa hari terakhir ini lagi ramai banget nih. Ya ada anggapan Pak Prabowo lah yang kemudian menjadi hero, Ya. yang membereskan, membatalkan tadi dibilang sesuatu yang kilat yang di luar akal sehat kalau yang terjadi di parlemen. Itu kan Dan bagian. itu katanya menjurusnya karena ada pasal Iya, segala macam. iya, itu kan bagian dari adu domba tadi itu. Salah satu bukti adu domba itu, salah satu argumentasi yang dibangun untuk mengatakan bahwa Prabowo dengan Jokowi itu udah berantem, udah gak kotak lagi. Tapi Kalau saya melihat, kalau ya, Pak Prabowo memang faktanya yang memerintahkan untuk kekuatan yang benar-benar di belakang dia untuk men-stop itu apakah ya nggak bisa berandai-andai kita. Gini, kalau saya lihat ya koalisi Indonesia Maju itu, mereka ingin supaya program-program pemerintah berjalan secara maksimal, ya, secara maksimal dalam kecepatan, dalam penyampaian. Karena itu ya dibuatlah koalisi untuk mengawal agenda-agenda presiden terpilih. Nah, kita tahu bahwa struktur pemerintahan di Indonesia itu bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga ada provinsi, ada kabupaten. Nah, dibentuklah koalisi Indonesia Maju bukan hanya untuk kepentingan koalisi kabinet, tetapi juga untuk pilkada. Jadi ini adalah agenda sinkronisasi, harmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tapi apakah ini tidak tampak menjadi sebuah upaya untuk the winner takes all gitu? Ya kan masih ada oposisi yang namanya PD Perjuangan. Iya, dengan sampai kalau nggak ada putusan MK ini kan Anies nggak bisa maju di DKI itu.
Ya. Sekarang kan masih ada kemungkinan maju karena Iya. PDI bisa mencalonkan. Iya. Iya, itu adalah bagian dari proses politik. Ya, itu bagian dari dinamika politik, itu bagian dari percaturan politik. Ya kan? Tapi nggak mungkin tanpa ada orkestrasi kan. Lu ya kan tadi sudah dibilang bahwa ada upaya untuk membangun koalisi besar. Mana ada kita bicara memimpin negara tanpa ada upaya-upaya untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi. Ya kita bikin kegiatan OSIS di SMA aja, senat di kampus ada koordinasi. Kalau kita bicara pencalonan ketua senat pasti ada koordinasi, pasti ada konsolidasi, pasti ada koalisi. Pemilihan ketua umum PBHMI pasti ada koalisi. Calon dari berapa menjadi berapa, kan begitu kan? Pastilah. Tapi apakah kemarahan itu Gini loh, konsolidasi itu jangan disamaratakan, jangan diidentikan dengan tidak demokratis. Itu tidak demokratis itu kan bahasanya orang-orang kalah saja itu. Cara mereka untuk memframe ya kekalahan mereka itu dengan cara yang buat mereka itu menaikkan nilai tawarnya. kan bukannya memang orang yang kalah itu harus dinaikkan nilai tawarnya misalnya. Kalau Iya, makanya kita paham, kita terima-terima aja. Karena itu kita nggak mau terminologi yang mereka pakai. Iya, kita nggak mau pakai terminologi yang mereka pakai. Jadi gini, proses politik itu ya mekanismenya sistemnya demokrasi, tapi di sisi yang lain kita nggak boleh lupa bahwa kita ini sedang membangun bangsa dan negara yang membutuhkan teknokrasi. Gitu. Buat saya itulah yang namanya demokrasi kita. Yang pidato Pak Prabowo itu emang kita jangan samakan demokrasi kita dengan demokrasi Barat Amerika. banyak berapa presiden yang ditembak. Nah itu ya banyak sekali yang ditembak dan mati. Tapi lebih daripada itu kita harus hati-hati juga dengan konsepsi demokrasi yang dipakai oleh Amerika itu. Kenapa? Karena apa benar itu yang terbaik buat bangsa kita. Kayak ini yang oleh Abbas Kulil itu saya dapat kiriman tweetnya, katanya ada dua mazhab itu. Satu mazhab apa Saiful Mujahdi, satu lagi mazhabnya Qadari, mazhab Islam dengan mazhabnya kiri itu. Saya mazhab kiri bahwa kita demokrasi itu untuk membangun bangsa dan negara. Demokrasi itu adalah mekanisme untuk menampung kedaulatan rakyat. Kalau Islam, kalau Islam mazhab Wah, saya nggak berani menjelaskan ya, mungkin harus undang nanti model ke sini ya. kan kebebasan untuk kebebasan itu sendiri. Nah, barangkali begitu. Kita kalau bebas-bebasnya kemudian masing-masing laju-laju baik kan itu kan, ya kita kan gimana mau melaksanakan kebijakan itu sebaik apapun, saya sudah pernah bilang, sebaik apapun ketika dia diimplementasikan dia membutuhkan dukungan dari mayoritas dalam pembuatan undang-undang, dalam pembuatan anggaran, dalam implementasi pemerintahan, baik di tingkat pusat, di provinsi maupun kabupaten kota. Itu membutuhkan biaya. Ini opini saya nih, analisis saya misalnya dari apa yang terjadi kemarin. Kayaknya soal threshold kawan-kawan di demonstrasi itu nggak dominan lah narasi soal itu menurut saya. Ya. Narasi yang paling dominan itu soal usia ini untuk meloloskan Kaisang gitu. Gini loh, Itu apakah itu bagian dari meringankan beban Pak Prabowo memulai pemerintahan atau malah 30 tahun dan Kaisang maju itu memberatkan langkahnya Pak Prabowo? Gini ya, kalau saya melihatnya bagian dari konsolidasi itu. Kenapa Gibran itu, kenapa Kaisang itu mau didorong? Karena mereka mau menang di Jawa Tengah. Sederhana aja bos. Karena Kim ini mau menang di Jawa Tengah. Nah, surveinya kan sudah menunjukkan bahwa yang populer di Jawa Tengah itu nomor satu namanya Kaisang. Dia mau diajak, dia diajak lah namanya orang yang populer. Dan mereka tak sadar betul bahwa Jawa Tengah itu adalah basisnya Pak Jokowi. Figur yang populer di Jawa Tengah itu Pak Jokowi. Kalau mau menang ya harus, ya di Jawa Tengah ini identik banget dengan Pilpres kita 2024. Ya, kenapa ada Gibran? Oh, ini manipulasi demokrasi, ini kecurangan. Nah, pertama yang menggugat namanya Saki Biru, bukan Gibran. Ya toh? Ini kan sama dengan MK terakhir itu, ya. Yang menggugat Gelora sama buruh kan? Yang mendapat manfaat siapa? PDIP dan aktivis. Setelah keputusan MK itu, menurut saya semua tudingan
bahwa pasal keputusan 90 itu adalah untuk Gibran itu udah gugur semuanya. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan keputusan 60 dan 70 2024 ini, yang menggugat Gelora, yang dapat hasil PDIP dan mungkin Anies. Apakah Bang Fahri terima bahwa kepentingannya untuk meloloskan Anies? Malah dia protes. Itu bukan itu yang kita minta. Yang kedua, begitu Gibran bisa lolos, yang menghendaki Gibran adalah Prabowo. Karena apa? Karena Prabowo mau menang. Dia tahu bahwa Pak Jokowi populer. Dia sudah punya pendukung. Dia pengen dapat lagi pendukung dari Pak Jokowi. Karena kalau cuma pendukung dia saja 2014-2019 nyampe nggak 50%? Nggak nyampe, bos. Makanya dia harus ambil suara lain. Dari siapa? Dari Pak Jokowi. Dan ini juga sejalan dengan agenda dia keberlanjutan. Kalau dia mau ngomong keberlanjutan, hukum asosiasi apa lagi yang lebih kuat ketimbang adanya Gibran? Jadi Kaisang itu kehendak dari koalisi Indonesia Maju. Dan mereka bergerak dalam kerangka wewenang mereka membuat undang-undang. Undang-undang itu siklus, undang-undang, revisi undang-undang, revisi lagi. Di tengah-tengahnya mungkin ada judicial review dan seterusnya. Tapi ingat ya, kalau buat saya Mahkamah Konstitusi itu judicial review-nya itu harus menerima dan menolak saja, jangan dia nulis pasal-pasal baru. Karena kalau nggak bentrokan dengan DPR, yang terjadi adalah anarki. Nah, saya dituding, wah kenapa waktu keputusan 90 diam aja? Ya DPR-nya nggak buat revisi undang-undang. Gua mau komentarin apa? Ini kok jawab di sini? Udah pernah jawab sih, tapi orang lupa. Dan saya pertama kali keluar keputusan MK itu langsung menerima kok. Silakan aja pakai keputusan 60 dan 70. Oh berarti Anies bisa maju. Itu jawaban saya di mana di Ainus. Tapi begitu DPR mau revisi, buat saya DPR berhak kok. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kenapa kemarin bentrokan atau demo itu terjadi? Ini semata-mata karena opini publik. Opini publik terhadap DPR dan partai politik terlanjur sudah jelek, udah lama peringkat keras kepada partai politik dan DPR itu rendah, keras kepada MK lebih tinggi, sehingga akhirnya orang berpihak kepada MK. Walaupun secara substansi buat saya MK salah, DPR benar, karena secara kewenangan pembuat undang-undang itu adalah DPR, bukan MK. Ya kalau ini yang dengar ya, kalau Anda masih berpendapat bahwa MK ada yang lebih benar, silakan tadi seluruh undang-undang itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Nyamuk loh. Atau saya pinjam istilah Bu Mega pidato, gile. Ini hari apa sih, Dinda? Ya ini paling baru deh. Ya ini kita masuk ke paling baru. Apakah sebenarnya putusan yang sebelum menentukan Mas Anies ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh Mas Anies? Karena hari ini kabarnya Mas Anies akan diumumkan oleh Bikin Perjuangan. Saya nggak mau fokus pada Mas Anies, ya. Sama aja. Sebenarnya ini bukan soal Anies, ini bukan soal Gibran. Ya tadi Mas Hasto mengumumkan dengan sangat bangga dari 540 calon kepala daerah yang sudah diputuskan itu, PDI Perjuangan bisa mengajukan sendiri 400 suara. Dari mana itu? Berkah yang diperoleh dari judicial review-nya Partai Golkar. Tadinya 300-an ya. Nggak hafal saya, intinya sekarang 400. Nah kebetulan aja salah satunya adalah di Jakarta. Calonnya sendiri siapa? Wallah alam bisawab. Nggak tahu saya. Ya, kalau saya dari awal mengatakan begini, kalau PDI Perjuangan betul-betul mencalonkan Anies, maka itu bertentangan dengan konsepsi yang selama ini digaungkan oleh PDI Perjuangan, satu partai kader. Ya, karena Anies kader bukan. Ya, ada nggak kader PDI Perjuangan yang elektabilitasnya juga tinggi? Ada. Namanya siapa? Ahok. Ya kan? Bukan nggak punya pilihan loh. Lain kalau memang surveinya nggak ada yang tinggi, tapi orang-orang PDI sendiri, teman-teman PDI sendiri kan mengatakan surveinya paling tinggi satu Anies, dua Ahok kan tinggi. Oleh karena dia ngomong kok berkali-kali. Yang kedua, berhenti saja klaim sebagai partai nasionalis. Kenapa? Kita tahu kampanyenya Anies 2017 seperti apa di Pilkada Jakarta. Pidato kemenangannya ini kemenangan kelompok pribumi. Mana ada konsep pribumi dalam partai nasionalis itu? Di partai nasionalis
nasionalis itu cuma ada warga negara Indonesia titik, nggak ada pribumi nggak pribumi. Tapi ini bisa saya jawab nih. Bahwa Apa tuh? dari Guntur Romli ini. Apa? Kalau Anies ini sekarang udah jadi mu'alaf. Iya. Guntur Romli. Karena Iya. kalau tinggal Habib Rizik dan PKS. PKS. Nah kalau mu'alaf dosa-dosanya udah diampuni. Iya, apa iya dia ninggalin Habib Rizik? Jadi kita sampai kita Apa iya? iya sudah Apa iya dia suara ninggalin habis puasa. Nah, ninggalin Habib Rizik? Ya, nggak ada tanda-tanda dengan ini saya sudah tidak berhubungan dengan Habib Rizik, nggak ada. Nggak, tapi begini buat saya ya kita lihat aja kampanye pada waktu itu dan itu pidatonya itu. Ya udah itu aja lah ininya apa namanya sebagai fakta-fakta politiknya. Tapi begini, kalaupun misalnya nanti Anies betul-betul dicalonkan oleh PDI Perjuangan, menurut saya itu kabar baik juga. Artinya yang namanya sekat-sekat ideologis, klaim-klaim higher moral ground itu semua itu udah tinggalin aja, masukin dalam kotak semua. De facto Anda menarik Anies itu karena dia surveinya paling tinggi berpeluang menang. De facto Anda ngambil Anies itu karena dia oposisinya Pak Jokowi, ya kan? Kemudian Anda oposisi terhadap Pak Jokowi sebagai partai. Ini bergabungnya dua enemy, kan begitu kan? Strength bedfellow kan gitu kan? Ya toh? Unholy alliance kan begitu kan? Jadi pragmatis aja gitu loh. Bahkan kita kalau mau bicara ekstrem pork barrel politik sebetulnya yang satu perlu kursi, yang satu perlu elektabilitas. Pork barrel politik loh PDI Perjuangan. Kalau ngajuin Anies pork barrel politics. Emang pork barrel politik itu cuman duit beli suara? Enggak bos. Trade off. PDI Perjuangan, Nis gua pakein loh elektabilitas lu loh. Ya. Anies, oke, gua ambil ya kursi lu ya supaya gue bisa nyalon. Pork barrel bukan? Ya pemirsa silakan. Mereka sampai ditidur langsung bayar. Iya. Kedua nih ya. Ini belum kejadian ya. Tapi ini udah kejadian nih. Airin Rahmidiani dicalonkan oleh siapa? PDI Perjuangan kan? Sekarang Airin itu terkenal dengan apa dalam politik? Di Banten. Dinasti. Sekarang PDI Perjuangan teriak-teriak tak soal dinasti. Pak Jokowi lah dan seterusnya. Pakai merah hitam loh. Loh, ya itu tadi. Sekarang kalau misalnya jadi nih sampai pendaftaran bener ya, udahlah nggak usah kebanyakan ngomong soal dinasti. Wah ini kalau ada dinasti politik paling besar, paling masif di Indonesia itu pasti Banten. Nggak ada daripada itu. Nggak ada itu. Itu suaminya Airin juga anggota DPR, Airin gubernur, Ratu gubernur, lalu kemudian Airin jadi wali kota Tangsel, lalu Ratu Tatu itu bupati, kemudian zaman siapa di wali kota. Pada hari ini saat ini ponakannya Airin wakil wali kota di Tangsel, calon wakil wali kota. Ponakannya Andika Hazrumi, anaknya Bu Atut itu jadi calon bupati di Serang atau di kota Serang. Bekas wakil gubernur. Pokoknya kalau tolak dinasti, dia orang yang paling cepat mengut dinasti itu. PDI adalah partai yang paling cepat mengut dinasti itu. Ketika Airin tidak dicalonkan oleh Partai Golkar. Bagus lagi. Kenapa semua klaim-klaim higher moral ground itu runtuh? Bahwa at the end of the day, the so-called PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, dia politisi, partai politik, as such, bahwa dia ingin memenangkan kontestasi dan dia berusaha mencari strategi terbaik untuk memenangkan kontestasi tersebut. Dia balik lagi. Bahkan Sumatera Utara sekalipun, Anda nggandeng Edi Rahmayadi itu apa kompatibel? Saya yakin enggak. Edi Rahmayadi itu kan Anies versi Sumatera Utara. 11-12 kan begitu kan? Kalau dilihat dari background dan kampanye segala macam kan dicalonkan juga. Semangatnya semangat yang sama. Iya. Tapi kan Edi Rahmayadi kan bukan dinasti kan. Tapi kalau Airin kan dinasti apa namanya par excellence. Letter luck Par excellence. Nah sekarang Bu Airin apa ngomong soal dinasti? Maaf ya,
Bu Airi itu ketika dia pidato ya, dengan menceritakan bahwa dia akan maju lewat PDI Perjuangan bersama dengan Ade Sumardi, saya ini sudah keliling sekian ribu desa, aspirasi warga sudah dititipkan kepada saya ingin berjuang untuk rakyat di Banten. Apa kemudian kita nggak percaya dengan itu? Alasan lu aja lu, karena sebenarnya lu kan mau dinasti. Lu bohong, mau memperjuangkan kepentingan lu nggak bisa dong. Apa memang nggak mungkin bahwa dia ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat? Tapi kan sebenarnya hal-hal yang di luar nalar ini bisa dilakukan karena ada sebuah kemarahan yang sangat besar kan, ketika mereka PDI gitu ya, dan Mas Anies gitu, dua-duanya kalah di Pilpres, habis itu mereka merasa dipermalukan gitu ya, akhirnya kemarahannya tuh pecah. Nggak masalah. Hal yang luar nalar Nggak masalah. Apa value apa Higher moral ground. itu disebutnya pertemanan antara orang yang marah itu. Oh, strength that fellow, ya, atau unholy alliance. Unholy alliance. Unholy alliance. Ya orang bisa, calonnya bisa marah, partainya bisa marah, tapi karena ideologinya sama, dia bukan unholy, dia holy alliance. Berarti dia unholy. Iya, Beda. iya. Tapi kan itu nggak. Loh iya, itu kan motif personal kan, artinya kan kemarahan yang bersifat ini kan sentimen berarti, bukan higher moral ground, bukan soal melawan populisme otoriter. Ini kemarahan personal Anda aja, sama kayak Anda misalnya main tenis kalau Anda kalah. tapi kan ini lagi-lagi kita masuk ke konteksnya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini kan tipikal yang ngerangkul gitu ya, Iya. yang pengen yang kalah ya gabung gitu ya kan. Tapi artinya kan kemarahan ini akan menghasilkan pekerjaan yang berat buat Pak Prabowo, mengajak orang membangun bersama. Malah dia makin marah, makin dia duduk di situ, dia lempar batu pas Pak Prabowo bangun jembatan, ini kan merugikan Pak Prabowo gitu. Ya kan koridornya kan akhirnya kan hukum. Kalau lempar batu kan udah melanggar hukum kan gitu kan. Kalau cuma kritik-kritik kan nggak melanggar hukum, nggak masalah. Nah gini, Pak Prabowo itu ya barangkali kalau kata angin lewat itu misalnya kan, kata berita-berita yang beredar lah, konon udah 2 tahun nggak ditemui oleh Ibu Megawati. Pak Prabowo. Iya. Tapi rupanya ada yang lebih hebat dari Pak Prabowo, yaitu Sigit Listio. Karena Bu Mega mau ketemu dengan dia nggak temui juga. Jadi pidato hari ini ada Karena pidato hari ini, dasarnya pidato hari ini, awal-awalnya kita nggak tahu kan. Pak Prabowo mau ketemu dengan Bu Mega, nggak dikasih waktu. Bu Mega mau ketemu dengan Pak Sigit, nggak dikasih waktu. Jadi yang lebih hebat siapa? Gitu. Ya balik lagi bahwa sebetulnya kalau kemarahan yang sifatnya personal itu bukan higher moral ground, itu bukan soal melawan populisme otoriter, itu kemarahan biasa yang dibungkus dengan retorika populisme otoriter. Katanya orang marah Pak Peter Q, jangankan dibungkus pakai retorika. Orang marah menyalonin Anies saja dia mau, apalagi bikin retorika itu. Pasti asal ada. Yang penting itu kan kita membongkar ya. Kita membongkar bungkusan-bungkusan ini. Enggak, maksudku gini, dalam suasana ini saya jadi ngerti gitu ya, kenapa dari pengumuman capres ke pelantikan presiden yang baru itu waktunya agak panjang. Satu, memang mempersiapkan. Kedua, itu beres-beres apa yang luka-luka yang dalam kemarin gitu. Ya kan, agar Sebetulnya yang terjadi sekarang ini nggak sengaja, Chief. Yang terjadi sekarang ini nggak sengaja. Urutannya begini. Gini, kalau kita bicara negara ya, Skenario. di luar skenario. Apa? Misalnya apa? Gini, kita bikin rumah aja ya. Saya kan pengalaman bikin bangunan itu berkali-kali. Yang kita rencanakan itu dengan sudah diimplementasikan itu buahnya itu suka meleset-meleset ya. Hah? derivasinya jauh. Iya, antara yang kita bayangkan bentuknya, perencanaan waktunya, dan yang paling menyakitkan habisnya sekian gitu, keluarnya lebih banyak lagi. Gitu. Oh berarti ini rumah yang masih lagi renovasi di tetangga yang Enggak, bukan. Bikin rumah kos segala macem gitu ya. Nah jadi ya negara itu kan aktornya
dalam pikirannya masing-masing. Dan menurut saya itu eksplisit sekali dalam pidatonya Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh kemarin itu lucu banget. Gimana? Highlightnya gimana? Ya saya dengan kata Pak Surya Paloh, saya dengan Pak Jokowi ini ya kadang sama pendapat, kadang beda. Redaksinya saya lupa persis ya, jadi mohon maaf kalau salah, tapi kurang lebih begitu. Pak Jokowi pun juga mengatakan hal sama, saya nostalgia. Saya dulu kita pernah di ruangan yang sama, tapi kemudian kita beda jalan. Kita bisa pernah dengan Pak Surya Paloh ini, hari ini salaman, minggu depan berbeda lagi. Nggak ada itu konsep pemerintah otoriter itu nggak ada, presiden otoriter ngatur itu nggak ada. Dan ini dikonfirmasi oleh Pak Surya Paloh kok. Ya saya dengan Pak Jokowi dan kita selama ini bisa sama, bisa beda. Jelas itu. Dan dua-duanya saling mengkonfirmasi mana Itu kan omongan setelah Bapak udah mau bergabung dan kan Bapak. Terus masalahnya apa dengan omongan itu? Iya. Apa masalahnya? Ya konteksnya kan udah berbeda, bukan mode. Nah, poin saya kan begini, Modenya bukan mode kemarahan gitu loh. iya, tapi kan fakta kerasnya tetap saja bahwa ketua partai itu bisa berbeda pendapat dengan presiden. Nggak ada cerita presiden kita itu pada hari ini kayak remote gitu loh. Iya. A ya B ya B gitu. Maunya presiden A, ketua partai maunya B, kadang-kadang Z kan gitu kan. Maunya misalnya pergeseran 10, larinya 100. Itu menurut saya penting sekali untuk dipahami dengan segala cerita populisme otoriter ini. Itu konteksnya. Tapi kan poinnya gini sih, kalau pandangan saya menurut ya, ini kemarahan itu muncul karena kelompok ini habis kalah gitu ya, malah ibaratnya udah terkapar kok, leher gue masih digorok nih gitu loh. Di mana digorok? Iya kan, skornya nih Kaisang mau maju lagi nih gitu kan, udah cukup Lu lah. kan bagian dari pertarungan biasa, masa dibiarin aja? Lu kan populer ya, lu jangan maju. Itu namanya nggak siap menang, nggak siap kalah. Iya, Nggak siap kalah itu. tapi kan poinnya kan karena masalah Ya, kalau bicara pasal-pasal syarat pencalonan itu kan undang-undang udah lama. Yang ngetok palu siapa? Termasuk PDI Perjuangan. Let's not forget it. Let us not forget. yang MA ini loh. Ya ini kan kita ngomong sebelumnya, sebelum ada MK, sebelum ada MA. Ya. Nah, yang saya tadi mau jelaskan ya, bahwa banyak ini dua rencana. Kita itu punya pilkadanya bulan apa? Pemilunya itu ya, bulan Februari. Pilpres kita, kalau nggak oleh MK MPR zaman now ini dan oleh hakim MK Philosopher King ini ini Philosopher King ini Dengan Solomon. iya itu. Ini apa tadi, populisme otoriter ya? Ini legalisme otoriter. Nggak bisa dibantah keputusannya, final dan mengikat gitu. Negara adalah saya, kata MK. Meskipun secara substansi banyak Sabdo Pandito Ratu. Meskipun secara substansi kita Sabdo Pandito Ratu, MK Sabdo Pandito Ratu. Ini raja, kenapa nggak dipilih? Ini raja nggak dipilih. MK memutuskan bahwa pemilunya serentak tahun 2019. Kalau nggak ada keputusan MK itu, kita walaupun pileknya itu bulan Februari, kita masih tambah 3 bulan berapa? Mei. Masih Mei pilpresnya. Dulu ya, sebelum ada keputusan MK Sabdo Pandito Ratu. Biar orang pada melek nih, semua dengerin ini. Pilek bulan April, pilpres bulan Juli, putaran pertama. Yang putaran keduanya bulan September. Jadi sebetulnya rentang yang panjang ini nggak ada desain-desain begitu. Nah, kenapa dimajuin bulan Februari? Karena ada pilkada serentak. yang diputuskan juga oleh DPR tahun 2016. Antara keputusan MPR 2016, dia nggak pernah kebayang bahwa MK Sabdo Pandito Ratu akan memutuskan pemilu serentak pada tahun 2019. Emang Republik Emang Republik itu perawat? Enggak lah.
nggak bisa diatur. Tapi kan kalau Banyak variabel X-nya. Nggak, tapi kalau kita bicara substansinya, putusan MK kemarin kan itu kan ya demokratis, Mr. Q. Thresholdnya Saya nggak mau diturunkan. masuk ke sana. Iya, kalau kita bicara Menurut saya substansi secara debatable. filosofi ya MK menulis pasal, menulis ayat itu bablas saja, Tapi ini ada berbahaya karena itu melahirkan anarki. Lembaga yang berwenang membuat undang-undang adalah DPR. Lalu dia